thank you very much for the participant for you coming and join from Jakarta, Indonesia, another cities, and from Malaysia and also Thai too. This is many more student degree and master and lecturer too are the participant. Tuan-tuan dan puan-puan semua dari Studio 1 di Angkasa Puri ini, saya akan memandu satu acara yang kedua kali mungkin bagi Puan Nur Azrina, ingat saya kalau tak silap, karena Pak Ahmad Edi Subianto baru first time join di sini. Tapi kalau dia punya mungkin kawan atau dia punya senior, mungkin tak tahu mana satu, Pak Irman Jaya sudah 2 kali atau mungkin 3 kali dalam masa 8 bulan lah. Jadi sekarang Puan, kita Pak Edi, kita punya episode sudah 178 selama masa COVID. Kita sudah buat international lecture series ini berketerusan. Jadi untuk Pak Edi mengetahui, UiTM ini kalau di Indonesia itu seperti Universitas Gajah Madanya lah. Mereka itu the best 3, jadi dia yang terbaik 3 atau 5 terbaik di Malaysia. Sebuah PTN yang ada di seluruh Malaysia, seluruh provinsi mereka punya kampus, dan mungkin mahasiswanya lebih 30.000 orang. Mungkin program studinya lebih dari 120 atau 110 program studi. Jadi memang kampus yang sangat besar dan sangat berpengaruh di Malaysia. Karena itu nanti Pak Edi kalau berkenan ikutan, saya akan mengajak sekali bersama nanti ke kampus Puan Azrina ini. Insya Allah. Kampus beliau satu ada di Shah Alam, satu ada lagi di Puncak Alam namanya. Puncak Alam, Puncak Perdana. Iya, right. Oke, itinerary kita, rundown kita, atur acara kita, biasalah the first welcoming speech from me as the founder and CEO ASEAN Lecture Community, and then the second, Assistant Professor Indah Gumilang as the host will be to share the short video about ASEAN Lecture Community's official video, and the third sharing session, the first I think Dr. Ahmad Edi Subianto, karena abjadnya Ahmad ini alfabetnya. Jadi kita persilakan. Kemudian nanti the last Puan Nur Azrina Abdul Aziz, and after all the speaker sharing, we will to go question answer. Therefore the participant, teman-teman semua boleh menggunakan chat box for you share your question, or you can to share to direct my email address. I have share my email in the chat box right now. Therefore, we will to start this event until 2 hours from now maximum. Let's we start this event with the pray first. Mari kita memulai acara ini dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih atas doa bersama. Sekarang kita akan melihat 134. Saya kata orang Jakarta lagi mojok in the corner. Baiklah, kita akan memulai dengan pembicara atau speaker pertama, Dr. Ahmad Edi Subianto, SHMH. Jadi kalau Puan lihat SHMH itu di Indonesia disebut sarjana hukum dan master hukum. Itu jadi SHMH itu. Beliau ini dari Faculty of Law University Esa Unggul. Bapak boleh cakap bahasa Indonesia, mau cakap bahasa Malay pun boleh, mau campur Inggris pun oke. Karena kita Nusantara ini, jadi kita mengerti ketiga-tiga bahasa itu. Masa untuk Bapak boleh guna 30 menit, tapi injury time boleh masih ada lagi 5-6 menit selepas itu. Tapi kalau nak guna masa kurang dari itu pun tak ada apa-apa hal. Kita akan memulai dari sekarang. Silakan Pak. Ya, terima kasih Prof. Reza. Thank you very much.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Good afternoon, selamat siang. Ya, Apa kabar semua? Terima kasih Prof. Reza, ya. terima kasih Puan Noraslina ya. Yes, Ini kali pertama saya bisa berjumpa secara ya, online. Dan ini ya, satu kehormatan bagi saya bisa bergabung di acara sharing ini. ya. Ini Nanti Bapak luar biasa kirimkan ini. email Bapak di chatbox, lalu buat riset bersama Pak berdua Oke. ke depan ya. Saya ingin berbagi tentang apa Materi ini. materi yang sudah saya siapkan. Ya. Apakah saya boleh share apa Ya, Bapak sekarang sebagai co-host saya kira ya PowerPoint ya? sudah boleh sharing. Bapak boleh gunakan share sendiri atau mau dibantu staf kita juga silakan. Bentar, saya You harus are the pastikan. co-host just now, right now. Oke. Sekali lagi teman-teman mahasiswa baik dari Indonesia, dari Sudah Malaysia, bisa dari dilihat? Thai. Belum lagi Pak, mungkin bisa dicoba sekali lagi. Kalau Bapak mau dibantu staf kita, Bapak boleh WA ke saya atau ke Kang Indah nanti dibantu. Oke. Kalau Bapak mau share sendiri boleh juga. Oke, sebentar. Saya share ke Bapak. Oh, Bapak mau WA ke saya boleh. Sementara itu boleh cerita berapa mahasiswanya Esa Unggul sekarang ini. Rektornya Ya, Pak sudah Arif. saya kirim. Oke, saya sudah terima ini. Saya akan forward ke Kang Indah Gumilang untuk membantu sharekan. Kang Indah, please look your WhatsApp right now dari Pak Edi. Kang Indah, you udah terima ke? Jangan-jangan dia tidak ada station lagi. Kang Indah. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Silakan bantu di-sharekan untuk kemudahan Pak Edi. Oke. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf. I'm sorry because I want to share about my presentation with in Indonesia, not English. Ya, kenapa Mas? Yeah. So I want to slow when I show about topic. Materi yang ingin saya sampaikan ini terkait dengan soal perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia setelah reformasi. Jadi di Indonesia itu teman-teman semua, terutama Puan Noras, mengalami perubahan dalam konteks sistem ketatanegaraan. Ya. Perubahan ini dimulai ketika ada reformasi pada tahun 1998, di mana mayoritas rakyat Indonesia menginginkan adanya sebuah perubahan sehingga sepakat untuk melakukan perubahan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Next. Ya. Yang pertama soal perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Kemudian lembaga-lembaga negara yang sistem yang ada mengalami perubahan, baik lembaga legislatif, lembaga eksekutif, maupun lembaga yudikatif. Legislative power, executive power, and judicative power. Nah, perubahan Undang-Undang Dasar 1945, next, ya, ada beberapa hal yang disepakati oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat bersama dengan seluruh rakyat Indonesia untuk tidak dilakukan perubahan. Ya, jadi
ada 5 hal yang tidak bisa dilakukan perubahan, yang itu disepakati oleh mayoritas rakyat Indonesia yang ada di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mempunyai kewenangan mengubah Undang-Undang Dasar 45, mengubah konstitusi. Kesepakatan pertama adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara Indonesia itu diawali dengan pembukaan yang isinya tentang tujuan dibentuknya negara. Tujuan negara Indonesia itu apa? Bisa dibaca di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang disepakati untuk tidak dilakukan perubahan. The first. The second, ya, tetap mempertahankan ya bentuk negara yang secara lengkap itu menegaskan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu sudah menjadi kesepakatan untuk tidak diubah. Ya. Itu sudah menjadi kesepakatan untuk tidak diubah karena memang itu menjadi semangat kita semua di Indonesia untuk mempertahankan NKRI. Yang ketiga, mempertegas sistem yang kita anut, Indonesia anut itu sebagai sistem presidensial. Makanya nanti bisa kita ketahui bagaimana bentuk ketegasan itu di dalam konteks pemilihan presiden atau dalam konteks kewenangan presiden itu sendiri, itu terlihat nanti. Nah, kemudian yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 Constitution of Indonesia, sebelum dilakukan perubahan, ada penjelasan menyertainya. Jadi selain undang konstitusi, itu ada lampirannya bernama penjelasan. Nah, ini penjelasannya, sebagian materi penjelasan dinormakan ke dalam pasal-pasal. Ya, di dalam artikel-artikel konstitusi. Tetapi tidak semua. Not all. Nah, yang kelima itu adalah perubahan yang disepakati itu caranya dengan adendum. Ya. Jadi makna atau arti dari adendum di sini adalah menyelipkan perubahan-perubahan itu ke dalam pasal-pasal yang memang akan dilakukan perubahan. Jadi diselipkan begitu, itu istilahnya adendum. Di beberapa pasal baik yang diubah maupun diganti cara yang disepakati oleh pembentuk atau penyusun konstitusi, perubahan konstitusi Indonesia. Nah, lalu selanjutnya, nah, ada 4 tahap atau 4 kali perubahan sejak reformasi 1998 yang dilakukan untuk melakukan perubahan konstitusi Indonesia. Setelah reformasi digulirkan pada tahun 1998, kemudian menyepakati untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar sebagai salah satu instrumen bahwa sistem yang ada kita lakukan perbaikan-perbaikan itu dilakukan mulai tahun 1999. Perubahan pertama. Jadi tidak secara sekaligus begitu, tetapi bertahap dari tahun 1999, kemudian tahun 2000, 2001, diakhiri tahun 2002. Nah, ini materinya pun berbeda-beda. Konten dari perubahan setiap tahunnya ini berbeda-beda. Tidak secara sistematis, karena memang
diskusinya pun juga berkembang di dalam forum-forum pada setiap tahunnya itu yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai forum yang mempunyai kewenangan untuk mengubah dan membentuk konstitusi, dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945. Nah, next. Nah, konsekuensi dari perubahan itu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada konsekuensi yang bisa kita lihat di situ. Bahwa sebelum sistemnya seperti apa, kemudian sesudah diubah sistemnya seperti apa. Nah, ketika Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi Indonesia belum diubah, mendudukkan lembaga yang bernama MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pelaku kedaulatan rakyat. Jadi kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat itu sepenuhnya dilakukan oleh MPR. Sehingga MPR ketika itu sebagai lembaga tertinggi dia di dalam struktur kelembagaan di Indonesia. Oleh karena itu, dulu sering dikenal dengan istilah supremasi kelembagaan. Karena memang lembaga MPR itulah yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat itu. Nah, perubahan ini sangat mendasar. Ya, karena ini menyangkut soal kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dilakukan perbaikan soal ini. Ya. Perubahannya adalah kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat, ya, tetap dilaksanakan oleh rakyat, tetapi menurut Undang-Undang Dasar. Jadi menurut bagaimana aturan di dalam bernegara. Bagaimana konstitusi mengaturnya, rakyat harus mengikuti apa yang ada di dalam kesepakatan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Dengan perubahan materi itulah kemudian dari supremasi kelembagaan berubah menjadi supremasi hukum. Karena di dalam melaksanakan kedaulatan rakyat harus mendasarkan kepada hukum, dalam hari ini konstitusi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu tidak terlalu cepat sehingga mudah dipahami begitu. Saya berusaha untuk tidak terlalu terburu-buru, mudah-mudahan bisa Oke, Pak, dipahami. tidak cepat, dapat dipahami. Ya. Nah, dengan perubahan itu, ya, Indonesia sekarang menjadikan hukum sebagai panglima, supremacy of law. Hukumnya di sini adalah konstitusi. Karena konstitusi ini menurut Profesor Jimli Asidik sebagai sebuah konsensus nasional dia. Kesepakatan di dalam bernegara yang itu dijadikan dasar di dalam kehidupan bernegara. Sehingga hukumlah yang dijadikan pedoman ketika akan menjalankan kedaulatan rakyat itu sendiri. Sehingga kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR itu sudah bukan lagi sebagai lembaga tertinggi dia, tetapi didudukkan sejajar dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Yang kewenangannya itu ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 45, yang sebetulnya materi muatan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah hasil kesepakatan warga negara. Karena ketika MPR diberikan kepercayaan untuk menjalankan kedaulatan rakyat itu, ada lembaga yang di bawahnya secara hierarki.
Ada lembaga yang disebut lembaga tertinggi, ada yang disebut lembaga tinggi negara. Sehingga prinsip ketika itu kekuasaan itu bukan bukan dipisahkan tapi dibagi. Artinya sebagai lembaga tertinggi MPR memberikan atau membagi kekuasaan kepada lembaga-lembaga tinggi di bawahnya. Nah, kalau sekarang sudah tidak seperti itu. Ketika Indonesia melakukan perubahan, bahwa kedudukan lembaga negara sejajar dalam konteks struktur lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45, sehingga konstitusi sebagai hukum tertinggi di dalam penyelenggaraan negara. Nah, itu ada di pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Artikel 1 ya, paragraf 2 and 3 Constitution of Indonesia. Saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa itu ketika kita ingin mengetahui bagaimana sistem ketatanegaraan di sebuah negara, kuasai itu materi muatan konstitusinya. Sehingga kita tahu persis bagaimana negara ini diselenggarakan, bentuk negaranya apa, dan bagaimana sistem pemerintahannya. Ya, kita bisa melihat di dalam undang-undang dasarnya atau konstitusi dari negara yang bersangkutan. Next. Nah, ini konsekuensinya adalah supremasi hukum yang di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 45 ini, Indonesia sudah menormakan sebagai negara hukum. Ya, penormaan tentang negara Indonesia adalah negara hukum sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu belum ada. Tetapi dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini, Indonesia sudah menegaskan di dalam pasal 1 ayat 3 itu menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, kemudian soal kedaulatan tadi juga dinormakan di dalam pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi bagaimana Undang-Undang Dasar menentukan kedaulatan itu harus dilakukan, itu sesuai dengan materi yang ada di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu contoh ketika akan menentukan presiden atau kepala daerah bisa dilakukan secara langsung. Nah, sementara sebelum dilakukan perubahan itu melalui lembaga perwakilan yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, sekarang ini salah satu bentuk kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat dilaksanakan sendiri, tetapi bagaimana aturan yang ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu yang dilakukan. Dalam konteks pemilihan presiden dan wakil presiden, ya kedaulatan itu dilaksanakan secara langsung untuk menentukan calon-calon presiden yang memang sudah ada, sehingga masyarakat atau rakyat bisa secara langsung untuk menentukan pilihannya. Next. Mohon nanti diingatkan, barangkali saya terlewat waktu, times-nya. Nah, kita mencoba untuk melihat bagaimana lembaga yang mempunyai fungsi legislasi itu dengan perubahan Undang-Undang Dasar 45 mengalami perubahan dia. Bapak, pertama, ada 13 menit lagi, no problem. Oke, thank you. Yang pertama, lembaga legislatif. Ya. Ini salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat ini mempunyai fungsi 3. Tetapi
fungsi utamanya adalah fungsi legislasi, membentuk undang-undang. DPR ini salah satu lembaga negara selain Majelis Permusyawaratan Rakyat tadi yang mempunyai kewenangan membentuk undang-undang. Karena anggota DPR ini gambaran dari seluruh rakyat Indonesia. Anggota-anggota DPR itulah yang mempunyai kewenangan untuk menyusun rancangan undang-undang, tentunya bersama-sama dengan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tetapi fungsi utama dari DPR adalah fungsi legislasi dalam konteks membentuk undang-undang. Lalu yang kedua, soal pengawasan. Ya. Jadi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ini terkait dengan soal penyelenggaraan pemerintahan. Yang terakhir adalah soal fungsi anggaran. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat ini juga mempunyai fungsi untuk mengelola atau memanage perputaran anggaran untuk penyelenggaraan negara, sehingga sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia, dia mempunyai untuk memanage anggaran yang akan digunakan di dalam penyelenggaraan negara. Nah, sebelum kita melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu, DPR ketika itu hanya mempunyai kewenangan untuk mengusulkan rancangan undang-undang, bukan membentuk dia. Padahal anggota DPR ini gambaran dari seluruh rakyat Indonesia untuk membentuk sebuah aturan yang akan digunakan di dalam kehidupan bernegara. Dengan adanya perubahan ini, DPR mempunyai kewenangan utama untuk membentuk undang-undang, tidak hanya mengusulkan, tetapi memang fungsi legislasinya ini ada di Dewan Perwakilan Rakyat sebagai parlemen untuk membentuk undang-undang bersama-sama dengan Presiden. Ya, ini salah satu perubahan mendasar yang dimiliki oleh DPR, yang semula dia hanya sebagai pengusul rancangan undang-undang, sekarang dialah yang memang mempunyai fungsi utama membentuk undang-undang. Next. Nah, ini kekuasaan kekuasaan eksekutif. Jadi kalau saya mencoba untuk merefresh ingatan kita nih, teman-teman mahasiswa, di mana negara itu juga dimaknai sebagai organisasi kekuasaan. Ya. Di dalam negara ada kekuasaan yang dibentuk untuk menyelenggarakan itu sendiri. Montesquieu sendiri dalam teorinya tentang 3 kekuasaan itu, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, dalam konteks lembaga eksekutif di Indonesia, salah satunya diselenggarakan oleh Presiden yang memang sebagai sebagai kepala pemerintahan negara. Ya, dia mempunyai kekuasaan untuk memerintah negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia setiap 5 tahun sekali. Nah, mungkin Puan Noras kemarin mengikuti perkembangan wacana 2-3 kali periode mungkin. Nah, kemarin itu memang ada wacana yang luar biasa, tetapi sudah mulai fix. Ini secara konstitusional, ya, secara konstitusional 2 kali periode selesai. Nah, kemudian Presiden mengesahkan rancangan undang-undang tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa
dalam membentuk undang-undang, DPR dan Presiden ini bekerja sama untuk menyusun sebuah undang-undang dalam rangka pengesahannya. Jadi DPR setelah menyetujui rancangan undang-undang oleh lembaga legislatif DPR tadi, Presidenlah yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan, karena ini secara hukum administrasi dokumen ini harus disahkan oleh negara setelah sebuah kesepakatan yang dibungkus atau dikemas dalam bentuk produk hukum bernama undang-undang ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Nah, kalau sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 45, kekuasaan untuk membentuk undang-undang ada pada Presiden. Makanya adanya perubahan Undang-Undang Dasar 45 dikembalikan sesuai dengan teori yang ada, bahwa parlemen sebagai lembaga legislatif yang mempunyai fungsi legislasi sehingga mempunyai kewenangan untuk membentuk undang-undang. Nah, Presiden punya hak untuk mengajukannya, ya, berhak mengajukan rancangan undang-undang. Tetapi Presiden juga kita berikan hak untuk membentuk peraturan perundang-undangan, ya, sebagai pengganti undang-undang. Jadi Presiden itu sebagai kepala pemerintahan diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk membentuk atau menyusun sebuah peraturan yang yang sejajar dengan undang-undang. Perpu ya, Pak? Perpu. Jadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu hak prerogatif Presiden untuk mengeluarkannya. Tetapi yang membedakan di sini adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini sifatnya sementara dia. Ya. Karena apa? Dia harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ya, sebagai dewan yang merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia. Apakah peraturan yang dibentuk oleh Presiden ini perlu disahkan atau tidak untuk dilakukan atau diberlakukan secara terus-menerus. Makanya di sini namanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tetapi materi muatannya sama dengan materi muatan undang-undang. Jadi kalau di Indonesia itu, Puan, ada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan itu gambaran dari bentuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kalau teorinya Hans Kelsen itu soal Steuvenbouw teori, ya, itu mendudukkan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi. Ya, Hans Kelsen itu. Nah, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu juga mendudukkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi. Karena memang dia sebagai hukum dasar tertinggi, materi muatannya pun atau isinya yang hal-hal yang sifatnya masih mendasar. Soal bentuk negara, soal siapa yang memimpin negara, lalu bagaimana mekanisme pemilihannya. Ketika kita ingin mengetahui bagaimana sebetulnya syarat-syarat untuk menjadi presiden dan apa saja, nah nanti akan dijelaskan di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dia. Nah, dalam hal ini undang-undang. Jadi ada undang-undang dasar, ada ketetapan MPR, ada undang-undang. Nah, di samping undang-undang, ini ada tadi yang namanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sejajar dia karena memang materi muatannya atau isinya
sama dengan undang-undang. Apa namanya, daya ikat itu ya, mengikatnya norma itu pun juga sama seperti undang-undang, sifatnya nasional dia tadi Perpu. Tetapi masa pemberlakuannya dia tidak bisa langsung dipakai seterusnya. Ya, Perpu ini harus diajukan kepada DPR untuk dimintakan persetujuan apakah tepat Presiden mengeluarkan Perpu ini. Kalau memang mayoritas DPR menyetujui bahwa apa yang dibentuk oleh Presiden tentang Perpu itu benar adanya, bajunya harus diubah menjadi undang-undang. Bukan lagi Perpu. Bukan lagi peraturan pemerintah pengganti undang-undang, tetapi harus diubah menjadi undang-undang. Nah, sejak baju berubah menjadi undang-undang itulah bisa digunakan secara terus-menerus sampai nanti ada perubahan. Oke. Baik. Next. Masa tinggal 6 menit. Ya, terima kasih. Nah, ini gambaran tadi yang saya sampaikan bahwa undang-undang itu dibentuk oleh DPR dan Presiden. Ini konstitusi yang menyatakan bahwa ketika membentuk sebuah undang-undang harus melibatkan dua lembaga negara ini. Yes. Undang-undang apapun dia, berbeda lagi ketika undang-undang yang mengatur soal pemerintah daerah. Nah, ini ada lembaga baru setelah perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang lembaga ini memang mempunyai kewenangan dan mengurus soal daerah, namanya Dewan Perwakilan Daerah. Nah, ketika persoalan-persoalan tentang daerah, nah ini harus melibatkan lembaga itu, Dewan Perwakilan Daerah tadi. Dia juga lembaga yang mempunyai fungsi legislasi, tetapi tidak seperti Dewan Perwakilan Rakyat dia. Karena dia hanya menyusun rancangan undang-undang untuk persoalan atau masalah-masalah tertentu. Tentang pemerintahan daerah, regional, tentang pajak daerah. DPR harus melibatkan Dewan Perwakilan Daerah. Tetapi kalau soal yang sifatnya nasional, tidak, Konstitusi Indonesia tidak mengharuskan melibatkan Dewan Perwakilan Daerah. Memang ada hal-hal tertentu yang harus diketahui oleh pembentuk undang-undang, dan itu yang dianggap mengetahui persoalan-persoalan daerah, ya Dewan Perwakilan Daerah itu, yang memang diambil dari perwakilan masyarakat daerah tersebut. Jadi komposisi anggota daerah, anggota Dewan Perwakilan Daerah itu dipilih dari daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia yang berjumlah 34 provinsi itu, masing-masing 4 orang per provinsinya. Untuk bergabung dalam forum bernama Dewan Perwakilan Daerah yang ketika membahas persoalan-persoalan yang bersifat daerah, DPD inilah yang mempunyai pemahaman soal daerahnya masing-masing. Lanjut. Nah, konsekuensinya ada perubahan lain selain lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, lembaga yudikatif pun sama mengalami perubahan. Karena di situ ada terbentuklah sebuah lembaga negara baru selain Mahkamah Agung atau Supreme Court. MK sekarang mempunyai lembaga yang bernama Constitutional Court atau Mahkamah Konstitusi. Di Malaysia pun ada ya. MK tak ada. Tapi mungkin fungsi MK itu ada pada Supreme Court-nya. Federal Court. Ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu juga berimbas kepada kekuasaan kehakiman. Ya, judikatif power itu juga ada perubahan. Nah,
Nah, ini konsekuensi tadi yang sudah saya sampaikan bahwa sejak adanya pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 itu, ya Indonesia sudah bisa secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar menyatakan negara demokrasi berdasarkan hukum atau negara hukum yang demokratis. Next. Nah, ini munculnya lembaga bernama Mahkamah Konstitusi, ini juga hasil dari reformasi 1998 yang dilanjutkan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 45. Perubahan ketiga itu melahirkan lembaga bernama Mahkamah Konstitusi, sehingga di Indonesia itu mempunyai dua pelaksana atau dua pelaku kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, kalau Mahkamah Agung kita tahu dia mempunyai badan-badan peradilan di bawahnya, di daerah-daerah. Tetapi Mahkamah Konstitusi dia sifatnya tunggal dia. Dia tidak mempunyai peradilan di daerah sebagaimana Mahkamah Agung. Nah, ini mulai perubahan itu Indonesia mempunyai lembaga negara yang memang bidang judisial, ada dua, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Next. Nah, ini saya gambarkan bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sekarang sudah menjadi lembaga yang memang mempunyai fungsi mengadili, hanya kewenangannya yang berbeda. Dua-duanya adalah pengadilan, court. Ya. Baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, tetapi kewenangannya yang kita bedakan. Mahkamah Agung, next. Mahkamah Agung, ini saya kira semua Mahkamah Agung mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi. Ya, karena dia sebagai pengadilan puncak terhadap peradilan-peradilan di bawahnya. Kemudian juga mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ini dalam konteks judicial review. Ya. Hanya Mahkamah Agung ini diberikan batasan sebatas peraturan yang posisinya, tadi yang saya jelaskan soal jenis dan hierarki, di bawah undang-undang dalam hierarki tadi. Itu menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Oke. Termasuk kewenangan yang lain yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Next. Nah, sekarang Mahkamah Konstitusi. Apa kewenangan Mahkamah Konstitusi? Berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Ya. Baik Supreme Court maupun Constitutional Court, ini dua-duanya adalah pengadilan, tetapi kewenangannya yang kita berikan berbeda-beda. Tetapi mungkin di dalam beberapa negara yang tidak mempunyai Mahkamah Konstitusi, fungsi-fungsi ini ada di dalam Mahkamah Agungnya. Pertama, soal menguji undang-undang, judicial review, atau biasa disebut sebagai constitutional review. Karena menguji undang-undang ini, dasar pengujiannya, ya dasar yang digunakan untuk menguji adalah konstitusi. Nah, nanti berbeda dengan yang Mahkamah Agung tadi. Kalau Mahkamah Konstitusi itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Tetapi kalau Mahkamah Agung tadi menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dalam konteks judicial review mempunyai kewenangan yang sama, hanya yang membedakan adalah bentuk peraturan perundang-undangannya yang berbeda. Nah, kemudian memutus sengketa antar lembaga negara, ini merupakan konsekuensi tadi
ketika Indonesia mendudukkan lembaga negara sejajar. Ya, potensi adanya dispute antar lembaga negara itu bisa terjadi. Nah, kemudian memutus pembubaran partai politik. Ini juga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang memang sampai sekarang memang belum ada yang mengajukan, tetapi ini sudah diberikan forum ketika akan mempermasalahkan sebuah partai politik. Oke. Kemudian memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, ini juga sesuatu yang baru yang ada di Indonesia setelah reformasi. Hasil pemilu bisa dipermasalahkan di pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Nah, yang terakhir ini soal memutus adanya dugaan yang diajukan oleh DPR apabila Presiden melakukan pelanggaran konstitusi di dalam menyelenggarakan negara. Nah, itu 5 kewenangan Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga negara baru di Indonesia setelah reformasi selain Mahkamah Agung, dan itu sampai sekarang memang efektif karena banyak permohonan pengujian undang-undang maupun persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ketatanegaraan itu, ya, soal ketatanegaraan itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu sebagai sebuah pengantar. Ini secara keseluruhan bagaimana lembaga-lembaga negara di Indonesia yang memang mempunyai kewenangan dan fungsi menyelenggarakan negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Terima kasih. Nanti kita kembali di diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very interesting, sangat menarik. Mungkin Puan satu masa nanti jemput khas lagi Pak Edi dalam classroom-nya. Ya, patutnya. Reformasi hukum di Indonesia. Oke, saya bisa mulai ya. Itu lagu Laksana Bulan tu dari cerita Penarik Beca. Kalau dilihat ceritanya itu dia lebih penuh makna ya. Sementara saya share. Oke, di screen-nya udah ada ya? Sudah ada. Good. Very clear. Okay. And then saya nak minta izin dan minta maaf. Saya terpaksa guna bahasa penjajah. Tak apa-apa boleh. Sebab saya khawatir, saya tengok termanya banyak yang berbeza. Walaupun kita boleh faham. Yes. Tapi saya takut nanti dia ada beberapa sensitiviti. Saya salah guna perkataan, nanti takut sensitivitinya terganggu ya. Tapi from time to time saya akan masukkan sikit bahasa. Saya tak fasih bahasa Indonesia sebenarnya. Bolehlah sikit-sikit kan, suka tengok sinetron. Saya suka ikut sinetron. Alright. Tak faham sinetron. So sinetron itu cerita drama Indonesia lah. Selalu saya ikut. Dari situ saya belajar. Tapi rupanya dia kan banyak distrik dia, banyak daerah. Jadi beda-beda juga. Baik. First and foremost, very much thank you to Associate Professor Tengku Syahrul Reza. Welcome. To invite me to share some of my experience and my knowledge based on my research that I've done between Malaysia and Indonesia. And my respected panelists, Dr. Ahmad Edi Subianto, lecturers, Professor Indah Gumilang, and the other lecturers, and last but not least is the beloved student. So hopefully that my sharing can give some insight, and my focus was when Pak Reza was sharing with me that the theme is on political thinking and constitutional law. I had difficulties of determining what should be the most suitable topic for me to discuss, because constitutional law is a bit wide. It's too wide actually. So if only I have discussed with Dr. Ahmad earlier, Dr. Ahmad Edi, then we would have done the comparative of what you have said and the position that there is. From what I understand from the presentation made by Dr. Ahmad Edi, is that previously you are some sort of more of parliamentary supremacy. You do not have parliament but presidential supremacy, but now it's constitutional supremacy, ya? Betul, selepas reformasinya, betul ya? So meaning sekarang ini posisi kita sama. Sebab di Malaysia, our constitution is supreme. Memang daripada merdeka, memang constitution itu
is the most highest, the supreme law. So for that, I think what would be interesting for me to share is what had happened in Malaysia since the outbreak of pandemic 2020, 2021 and 2022, where Malaysia was tested with two crises. So we have the health crisis where we were attacked by the pandemic COVID-19 that impacted the economy and the social status of the people. And as well, at the same time, you have the clashes of crisis from the political crisis. So we have been changing government since the last pemilu or election. So there are at least 3 governments starting from the last election, 14th election in May 2018. So I want to share some of the insight that I have, and I think that perhaps this can be some interesting area that I can share with you, which is the mapping the political moves and the Malaysian constitutional perspectives. We'll be looking into the Malaysian constitution and looking into the political move that have been made by our politicians in the four powers. Right, the 3 main components to be in power in Malaysia, to be the government, untuk menjadi pemerintah di Malaysia ini. So these are the 3 important things that I'll be discussing. Number 1, the most bottom is the election or pemilu, also known as the pemilu. And then the interpretations of securing majority. To be the government in Malaysia, the party, it's not necessary to be a party, it can also be an individual. As long as the individual can secure majority votes. And the majority votes is not from the people, but it's from the members in the parliament, specifically House of Representatives. Perhaps I can, I wouldn't say your DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, is equal to parliament because you have president. In our parliament, we have our prime minister inside the parliament, so it's not separated. But as for Indonesia, you have the DPR, how you pronounce it? DPR? Yeah, DPR. DPR, and then you have president. It's separated, but in Malaysia, our parliament, the prime minister is inside the parliament. So it's important to get the votes or the support from the majority of the members in this House of Representatives for you to form the government of the day or to be in power, right? And then finally is we are going to look into the formations of government. After pemilu, what happens? How can the coalitions of party or alliance of parties, political parties, form a government? So this is what I'll be sharing, and I'll be relating this to the formations of government under Tun Mahathir, and then followed by Tan Sri Muhyiddin Yassin, and now we have our latest Prime Minister, the 9th Prime Minister, Datuk Seri Ismail Sabri. All right, now we'll start with election. The most bottom that I've shared with you. So election is pemilu. This one is the it reflected the voices of the people, and it's a reflections of democracy. So in Malaysia, supposedly because Malaysia pledged we are a democratic country. So what does that mean? That means the one who can decide who shall be the government is the people. And what are the platform and the mechanism where the people can decide who are qualified to be elected as the government? It's the election or the pemilu. So the results of election becomes a mandate. So this mandate must be respected by whoever wants to be in power. So that's the reflections and the most important thing of democracy. If this is not respected, then there goes the spirit of democracy and also the rights of the people. As for Malaysia, before the formations of government, Malaysia adopts the first past the post system, meaning we require simple majority. Simple majority, let me give you a simple calculation. Yep. The number of the members in the House of Representatives, the one that are equal to DPR, is 222. So simple majority means you divide to half. So 1, 2, 2, 2 jadi 1, 1, 1 ya.
plus 1. So that's the counting of simple majority, where sometimes not many of the people knows the counting of the majority. So it's 111 plus 1, so 112 supposedly. Then only you are qualified to be called by the Yang di-Pertuan Agong. It's not automatically you can form, yeah. You must be summoned by Yang di-Pertuan Agong and invite you to form the government by first appointing the Prime Minister. Right, so this is where the fight for power, the politicians have been using the provisions of the Constitution to be in power. All right, so the election and the constitutions is governed by the supreme law of the land. So in our constitution, there are provisions for election. That means the spirit and respect to uphold election as a tools of democracy is there. It is in place in the supreme law of the land. Like in our federal constitutions, Article 113, article is Fasal, Fasal, the one that and Dr. Eddie have mentioned just now. So Article 113 to Article 121, but it's a very general provision. It provides for the election commission. Election commission is a body that organized and plan for election, right? So their decision sometimes may be to side on the future government or not to side on the future government, and that's important. How the chairman of the election commission should be appointed under the federal constitutions. The chairman of the election commission, as the provision says, is appointed by Yang di-Pertuan Agong after consultation with Conference of Ruler. We still have Conference of Ruler in Malaysia, where I think institutions of ruler, although it's still there in Yogyakarta, correct me if I'm wrong, yeah, but it's not in power. There is still rulers, but they are not someone that are given certain powers under the constitution. But in Malaysia, our Conference of Ruler do still have some role and powers in the administrations of Malaysia as a whole, and one of the power is on the appointment of the chairman for election commission. Election commission, it's important because they need to be impartial. Dia tidak boleh memihak, ya. It has to be free, right? And this election is also other than the provision in the constitution, we have other legislations, undang-undang lain, ya. Kita tidak ada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Our legislative body passed that one, and as I mentioned, legislative body in Malaysia is divided into two. Parliament is for the federal, so once Parliament makes the law, it is applicable throughout Malaysia. All states must apply the law, but another legislative body is at state level. So state level, the law that is made at state level is only applicable at state level, right? Maybe in comparison, Dr. Eddie has mentioned on DPR, that means Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. So Yes. maybe I can compare Dewan Perwakilan Daerah as State Legislative Assembly, and Dewan Perwakilan Rakyat is Parliament. Except for inside DPR, there is no Prime Minister. Right. So election process. Before election process, there needs to be dissolutions of the previous parliament. So the parliament needs to be dissolved. Now Malaysia, our 14th parliament has come to end. Yeah? By May this month, supposedly the 5 years term has ended. Right. When it is ended, supposedly kalau not dissolved, then dia akan jadi dissolved automatically. If not, decisions of this parliament becomes ultra virus or not valid. Right. So we are now waiting for the dissolutions of parliament at any time. So it is projected that in July, Malaysia will have a pemilu or elections. So perhaps in June will be evidence dissolutions of parliament in Malaysia. Okay, so the powers to dissolve, although it is on the prerogative powers of the Yang di-Pertuan Agong as the head of the executive, nevertheless, he can't simply dissolve because he is a constitutional monarchy. So for that, he needs to wait upon the request of the cabinet. So cabinet and the prime minister needs to request first
can we dissolve the parliament, then only Yang di-Pertuan Agong may exercise his discretion to dissolve or not to dissolve. Right. Okay, securing majority done with election. Yeah. Now, after election, the determination who is qualified to form government comes from the word securing majority, the desire to be in power. So those blocks of political parties need to be sure that they have acquired the majority support of the members in the parliament, and only they can form the government. Okay, the formations of the government, some of the relevant constitutional provisions that we can refer is Article 43(2). Right, the results of election is by simple majority. I've explained just now the calculations of simple majority. I think Malaysia could not afford to have the two-third majority system because the population is diverse. So to have two-third majority would be very costly. All right, point number two on the formations of the government that we have to pay attention to is who secures the majority seats in the House of Representatives. So it can be individual, right? If you can recall, following the resignations of Tun Mahathir in 2020, March 2020, he almost became the first in Malaysia of an individual who secures the majority support. What happened is that Tun Mahathir steps down. He resigns as the Prime Minister, the seventh Prime Minister. Right after the resignation, he declares that he is out of the party. He was with Bersatu Parti, yeah? So he was out of the party. Now he becomes independent. All right. In some of the trial, majority of the party have said that they still support Tun Mahathir. So if this is to be materialized in 2020, then Tun Mahathir would have set one big history for Malaysia to be the first individual to have command the majority supports of the members in the parliament. But this does not happen. Right? It was only people saying that they still support Tun Mahathir, but in reality, when they was summoned to the palace, Yang di-Pertuan Agong have questioned each of the members of the parliament, to whom did you give your support? And the members of the parliament turns out to say that majority of them supports Tan Sri Muhyiddin Yassin, and that brings into the appointment of the Tan Sri Muhyiddin Yassin as our 8th Prime Minister. Right. Tun Datuk Mustafa is one of the case. I'll be elaborating on that after this. And after determining who secures the majority seats in the House of Representatives, then the Yang di-Pertuan Agong must first appoint the Prime Minister. Because the Prime Minister, although Yang di-Pertuan Agong is given the prerogative powers, that means he can use his discretion, nobody shall advise him in appointing the Prime Minister, but being a constitutional monarchy, meaning our monarch, our ruler, our Yang di-Pertuan Agong, is restricted in terms of powers to the provision of constitution. So he cannot choose Prime Minister of his preferences. Let's say that our Yang di-Pertuan Agong is from the state of Pahang. He cannot simply choose someone from Pahang because he likes to do so. He needs to choose someone that has secured the votes of majority of the members in the House of Representatives. So why? Because the Constitution under Article 43, Clause 2, Clause A says so. So Yang di-Pertuan Agong, His Majesty, must follow the provision of Constitution, although he must not follow any advice. This is the reflections of what happened after our 14th Parliament. If you can see, the light blue dot represents the simple majority counts, and after 14th election, general election, pemilu, the Pakatan Harapan, a combination of Parti Keadilan Rakyat, okay, DAP, DAP is Parti Democratic Alliance Party, Bersatu, the one formed by Tun Mahathir, and Amanah. This one is, they used to be under PAS, but then they split and they form a new party. So these combinations of four parties, they call themselves as
Pakatan Harapan bloc, and they have secured 125. Remember, I say that to secure majority votes, it only requires 112, as they have acquired 125 plus some of the Sabah and Sarawak seats from the Warisan Party, APCO, and others. Then they are entitled to form the government. So after General Election 14, the first government that was formed is known as Pakatan Harapan, right? And then appointment of the Prime Minister takes place. Precedence in the formations of the government. Okay, these are the one that I've mentioned to you. The appointment of the Prime Minister, where Yang di-Pertuan Agong is given the discretionary power or prerogative powers, although he must not act on advice, but he must follow provision of the Constitution. And the Constitution says, rule number 1, His Majesty must choose someone from the House of Representatives. So in the Parliament, we have two houses, Dewan Rakyat or House of Representatives and House of Senate or Dewan Negara. All right. So the one that is qualified to be appointed as Prime Minister is the one from House of Representatives. It cannot be from other. Right. And this person must secure the majority support from the members in the House of Dewan Rakyat. The count of Dewan Negara members doesn't affect the counting of majority. All right, and this is the case, the example of case on the appointment that follows the rule of majority. In Tun Datuk Mustafa, let me just simplify. I do not want to read the text on my slide. In 1986, there was again a political crisis in Sabah. Sabah is West Malaysia state, Sabah and Sarawak. The election in Sabah, the actual results is Datuk Joseph Parin Ketingan, that was the Chief Minister. But before that results was released, Tun Datuk Mustafa and his alliance, Datuk Saleh lah, someone in Sabah, have had an audience with the TYT. TYT is the Governor of Sabah, which equals to His Majesty at federal level, our Yang di-Pertuan Agong. So they had audience and they said that they have secured the majority. Thus, they requested the TYT to appoint Tun Datuk Mustafa as the Chief Minister. Chief Minister at state level is similar to Prime Minister at the federal level. Right, so the TYT proceeded to appoint Tun Datuk Mustafa. But tomorrow morning at 5 a.m., when the official results was released, and only the TYT got to find out that it's the team led by Datuk Joseph Parin Ketingan that had secured the majority. So this decision was challenged. This decision was challenged, and the court have reminded the TYT, saying that the appointment of the Chief Minister must take into account the actual number of seats that have been secured by all parties in the election. Okay, now appointing the cabinet. After appointment of the Prime Minister, the most powerful person, because this person advises His Majesty, then the Prime Minister will formulate the list for his cabinet. The power to appoint cabinet member is on the Yang di-Pertuan Agong, but this time around it falls under non-discretionary power, meaning Tuanku or His Majesty must act on advice. He must follow advice of the Prime Minister, right? He no longer has prerogative powers. So it's the Prime Minister who will formulate a list, and that list can come from both Dewan. It can be usually the one who secures the seat in Dewan Rakyat, and they belong to the party of majority, then they will acquire a portfolio. That means they will be appointed as the cabinet, either by the as the minister or the deputy minister or the ketua pengarah, right? Or someone from Dewan Negara. So what happened to, let's say that if there are one party majority that forms the government, but some of the member of the party have lost in the pemilu. So what are the ways for them to, in a way, brings in the losing party into their cabinet member to be part of the cabinet? One way is to appoint them as the senator
appoint them as the member of Dewan Negara, and the Prime Minister would be able to choose them as the member of Dewan Negara and form part of the cabinet. So there are now in the cabinet member, some of the minister, they are not the one who have taken part in the elections, or they have taken part in the elections, but they have lost in the election. Okay, deviating from election result. Deviating meaning that the original interpretations is government must be something that is decided by the people. But outside election, can there be any change of government? Then Malaysia have evidence that twice. From the last election, which is May 2018, until today, we have 2 times of changing the government. So during Mahathir's shock resignation in March 2020, you can see here, yeah, all of the dotted pink until the light pink dotted, that is the original Pakatan Harapan block. And this block collapsed and it gives to the other side to form Perikatan Nasional, the current government that we have. So it's a combination of Barisan Nasional, Malaysian Islamic Party, and other parties allied with Barisan. So now it's Perikatan Nasional that have acquired the majority votes. Yeah, you see here Perikatan Nasional on the left side, 110. Okay, it is not sufficient to form the majority because the majority is 112 at least. So that comes from the black dotted here. So the black dotted is independent. This black dotted will determine who secures the majority. So it turned out to be this black dotted. This one represents members of parliament. Yeah. So these members of parliament in black, they say that they give their support to the Perikatan Nasional Government. So for that, the Perikatan Nasional Government 110 plus 5, they have secured the majority number and they will call to form the government. First, it was under Tan Sri Muhyiddin Yassin as our 8th Prime Minister, and now is it's the same government, Perikatan Nasional, but headed by our 9th Prime Minister, Datuk Sri Ismail Sabri. Yeah. So the collapse of Pakatan Harapan's government was due to the resignations of Tun Mahathir, and when Bersatu declared that they no longer wants to form a coalitions with the other blocks of parties. So the losing of seats because the support have switched to the other block results into that government needs to be pulled down and you need to reappoint a new government. So this is where sometimes it brought into the questions of to what extent these political parties respected the spirit of democracy, because people have elected for certain government to be formed, but when it comes tumbling down like this, so that's the questions of whether Malaysia still practices democracy or no longer practices democracies. So this is what happened in 2020. Okay, this government under the 8th Prime Minister Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, we can see one creations of history here, yeah, Yang di-Pertuan Agong in making decisions, because following the resignations of Tun Mahathir, there was numbers of political people that claimed that they now have the support of majority. So they went to have audience with the Yang di-Pertuan Agong and demanded that they be appointed as the Prime Minister and they will form their own cabinet. So Yang di-Pertuan Agong's prerogative powers was basically tested in March 2020, and how Yang di-Pertuan Agong has resolved to this is purely by dominating the voices of the people in the House of Representatives. How Yang di-Pertuan Agong, His Majesty, has called all members of the parliament to his palace and had their support recorded properly and count the record, and finally decided that Tan Sri Muhyiddin Yassin had command the majority supports, and that's how Tan Sri Muhyiddin Yassin was appointed in 2020
May 2020. And then in August last year, following the losing a majority support to the Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob was appointed as our 9th Prime Minister, and this is the new cabinet that was formed under his administrations. Okay, losing support of majority. So these are some of the recorded mapping of political crisis that can be seen in these 3 years. In January 2021, right before Malaysia declares emergency, there was a hung government. For those who do not understand the meaning of hung government, meaning that there are no political parties or independent that had secured majority, meaning there are no person or parties that are qualified to form government. So it's hanging, and that's why it is called as hung government. So in this hung government, usually we have a caretaker government. Caretaker government is not prime minister. The power is very much less than a prime minister. So during this period of time, eventually, there was also a spike in the case of COVID-19. So the Yang di-Pertuan Agong, His Majesty declared emergency. And these declarations of emergency was challenged by some politicians. Alright, so in court, the court says that the declarations of emergency remain as unjustifiable issue, meaning it cannot be challenged. Yang di-Pertuan Agong prerogative powers to declare emergency is solely his. He is to determine whether it's appropriate or not appropriate to declare emergency. Nobody can interfere. Nobody shall tender advice. But of course, this one falls under two scholars' view. There are some who say, being a constitutional monarchy, Tuanku still needs to act on advice. But the other block says no. Our Yang di-Pertuan Agong is given the prerogative powers when it comes to emergencies. Something that His Yang di-Pertuan Agong needs to decide, because Yang di-Pertuan Agong, something that people can rely to him is when he makes decision, it's not for his political benefit. He does not have any attachment to political parties. So the least that we can rely on Yang di-Pertuan Agong is he is making decision for the best interest of the people. Right? But when the politicians make decisions, then it is something doubtful, because usually the politicians make decisions for the interest of their political parties. Right? In January 2021, there is a declarations of emergency, and declarations of emergency can delay constitutional process, meaning that, right, I've mentioned that in May this year, it's the end of the 5-year term of the parliament, the 14th parliament. We should have another election soon. Nevertheless, the first thing that we have to resolve, are we still in the state of emergency? You see what happened last year, there was a parliament meeting, and the Minister of Law merely mentioned that the emergency declarations have been declared. But this is not the process as provided in the Constitution. There are specific procedures for the annulment of emergency. So the question that we are now in is, are we still in the state of emergency? Because if we are still in the state of emergency, then not calling for election after 5 years, it's okay. It does not breach the Constitution. But if we are no longer in the state of emergency, then the maximum that we can until June, we have to call for new elections so that a new parliament can be given a new mandate to govern Malaysia as a whole. And in August 2021, we have witnessed. Habis ya? Okay, habis dah ni slide akhir, conclusions, kebetulan. Masih 3 minit, okay. 3 minit ya. So my conclusion as a whole, the desire to be in power may utilize the provisions of the Constitution. Betul, Constitution itu meletakkan cara-cara bagaimana to be in power. Betul? So the politicians would map their strategy according to the provisions of the Constitution. Okay. But what must be remembered, reading of Constitution must be accompanied by the spirit of constitutionalism. Kalau kita tengok balik ya,
di seluruh dunia, me studying the constitutions of the world, the emerging of constitutions is basically because of the people fought for their rights. Dulu kita bawa sistem feudalisme ya, yang mana kita ada sistem authoritarian. Raja itu sangat berkuasa sehingga menindas orang bawahan. Orang bangsawan sangat berkuasa sampai orang bawahan itu ditindas. Sampai satu masa orang-orang ini bangun. Dan bila dia bangun, apa yang diperlukan adalah satu konstitusi. So itu adalah sejarah bagaimana constitution, dan konstitusi ini adalah di dalamnya ada spirit of constitutionalism. Constitutionalism sepatutnya di dalam itu ada struktur yang boleh melindungi hak rakyat, ada hak-hak rakyat yang dilindungi sepenuhnya oleh pemerintah. Pemerintah diberi kuasa tetapi kuasa mesti dihadkan kerana keutamaan adalah untuk hak rakyat dijaga. Yes. Itu constitution. Right? So dalam constitution, dia kena uphold a rule of law. So nobody shall be above the law. All person, body, branches need to act in accordance to law. It has to be a doctrine of separation of power and check and balance. And being in power should mean being the most trusted government that are able to protect rights of the people. Habis. Okay. That's a special thanks. Very Swollen. good. Thank you very much. Jadi Pak Edi di Malaysia sekarang sedang sangat hangat dan panas politiknya karena oposisi tadi Pakatan Rakyat tadinya sudah berhasil menumbangkan pemerintah Barisan Nasional hampir 60 tahun kayak lu kita Orde Baru. Tapi kayaknya reformasi Malaysia ini tidak seperti di Indonesia yang terus berjalan, tapi mereka macam kekurangan leaders ya. Jadi akhirnya kayaknya balik lagi ke UMNO lagi dan sebagainya. Tapi nanti kita akan dengarkan. Selepas kita menyampaikan pertanyaan, saya membacakan pertanyaan dari audien yang dikirim lewat email. Mungkin dia tak enak hati kalau mau cakap langsung ya. Jadi kepada Pak Dr. Ahmad Edi, saya akan baca 2 pertanyaan dan Ibu atau Puan Dr. Nur Alzina juga biasanya 2 saja supaya masanya kita ada masa kira-kira 20 menit lagi. Oke, dari Yanti ini, jadi dia katanya begini, sangat menarik presentasi Pak Edi tadi tentang perubahan Undang-Undang Dasar di Indonesia yang kini sudah 4 kali. Baru-baru ini ramai dibicarakan mau ada amandemen lagi yang kelima, yang selalu menimbulkan pro dan kontra. Sebenarnya apa saja prasyarat atau prakondisi yang boleh atau tidak boleh dilakukan amandemen itu? Nah, itu pertanyaan nomor 1. Nomor 2-nya, tadi Bapak juga menyampaikan tentang perubahan lembaga negara setelah reformasi. Saat ini ada Dewan Perwakilan Daerah yang dulu tidak ada, namun fungsinya tidak efektif, terkesan dikesampingkan oleh DPR itu sendiri, oleh DPR yang menjadi mitranya ya, karena DPR dari asal partai politik. Apakah sebelumnya tidak ada kajian sehingga ada lembaga baru tapi tak efektif? Nah, itu pertanyaan nomor 2. Kemudian kepada Puan Dr. Nur Azrina dari Diana, dia bertanya dalam bahasa Indonesia ini. Baru pertama kali kami melihat di Malaysia berganti 3 Perdana Menteri dalam masa 2 tahun atau lebih kurangnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah ada kekosongan hukum? Nah, kekosongan hukum mana tak ada regulation yang berkaitan dengan orang anggota parlemen boleh lompat pagar ya. Itu apa memang tak ada yang aturannya, regulationnya. Kemudian nomor 2, seperti dijelaskan oleh Pak Edi tadi, di Indonesia, di Parlemen Indonesia ada Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah. Apakah di Parlemen Malaysia juga ada seperti itu? Apakah di pemerintah federal boleh tak memveto regulasi daerah bawahnya?
Jadi di Indonesia ada peraturan daerah, tapi kalau dia tak selari dengan national regulation, dia boleh diveto oleh pemerintah federal atau pemerintah pusat. Apakah di Malaysia karena federalisme kan, kalau kita kan negara kesatuan di Indonesia, macam mana itu yang berlaku? Oke, Pak Ahmad Edi boleh menjawab terus dalam masa 5-6 menit jawabannya untuk 2 pertanyaan, juga nanti Ibu atau Puan Alina, silakan. Ya. Terima kasih Prof. Reza. Ya, saya sambil minum kopi ya. Spesial kopi. Ya, terima kasih Prof. Reza. Menarik tadi apa yang disampaikan Puan Naruslina tadi. Jadi menambah ilmu pengetahuan saya terkait dengan komparasi demokrasi di Malaysia. Ada 2 pertanyaan tadi yang diajukan kepada saya. Yang pertama terkait dengan soal wacana amandemen atau perubahan konstitusi ke-5. Kemudian yang kedua soal lembaga baru bidang legislasi, yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Yang pertama, ya, saya ingin mencoba merespon soal wacana amandemen ke-5. Ya, sebetulnya kalau kita bicara soal konstitusi itu memang berkembang dia. Ya. Konstitusi berkembang terus seiring dengan berkembangnya rakyat atau warga negara di dalam menyingkapi persoalan yang timbul. Ya. Jadi rencana wacana perubahan konstitusi itu memang berlaku di negara-negara lain termasuk di Indonesia. Dalam konteks wacana perubahan Undang-Undang Dasar 45 ke-5 memang sempat disampaikan oleh beberapa elemen masyarakat, oleh organisasi masyarakat. Tapi Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Konstitusi Indonesia juga sudah memberikan ketentuan bahwa perubahan atau usulan dari perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu memang harus diajukan oleh mayoritas. Jadi mayoritas seluruh rakyat Indonesia yang tergabung di dalam forum Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Banyak hal yang bisa dipertimbangkan ketika ingin mengusulkan sebuah perubahan Undang-Undang Dasar 45, karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 sendiri juga menentukan tata cara mengenai bagaimana kita bisa melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 45. Ya, paling tidak mayoritas dari anggota DPR itu menyetujui adanya sebuah perubahan. Jadi memang lagi-lagi kita harus memastikan ya suara terbanyak dalam konteks pengusulan perubahan konstitusi itu harus memenuhi quorum yang ada di dalam anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tentunya ini melibatkan semua elemen dan partai politik yang ada di dalam parlemen untuk mencari dukungan, ya, mencari dukungan dalam rangka untuk meloloskan materi-materi yang akan diusulkan untuk diubah. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah sangat jelas sebagai pengusul diminta untuk menjelaskan norma-norma yang akan diubah, pasal-pasal yang akan diubah. Sehingga tidak menutup kemungkinan apakah usulan itu akan diterima oleh suara mayoritas atau tidak. Karena ini merupakan perubahan sistem yang akan kita setujui secara bersama. Sehingga di dalam Undang-Undang Dasar 45 disyaratkan hal-hal yang akan diubah tentunya harus dijelaskan secara detail apa filosofi dan perubahan yang akan diusulkan di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 45. Dan tentunya harus disetujui oleh mayoritas
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang di dalamnya terdiri anggota DPR dan anggota DPD. Ya. Jadi anggota DPD dan anggota DPR bergabung menjadi satu untuk mendiskusikan wacana perubahan itu di dalam forum yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sendiri. Itu satu. Kemudian yang kedua, soal lembaga Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah ini merupakan lembaga negara yang memang lahir setelah reformasi. Sebelum Dewan Perwakilan Daerah lahir, utusan-utusan daerah itu juga menjadi bagian dari anggota MPR. Ya. Hanya istilah atau nama yang digunakan bukan Dewan Perwakilan Daerah, tetapi utusan-utusan daerah. Karena ini lagi-lagi untuk menampung atau mendapatkan aspirasi-aspirasi langsung dari daerah dengan menyertakan wakil-wakil dari daerah yang ada di Indonesia. Nah, sebetulnya kajian-kajian untuk mengubah sistem perwakilan daerah tentunya sudah dilakukan ketika akan melakukan perubahan terkait dengan soal komposisi keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena anggota DPR ini seperti yang saya jelaskan tadi menjadi bagian dari anggota anggota MPR ketika akan membahas persoalan-persoalan yang bersifat ketatanegaraan, yang bersifat nasional. Nah, dulu sebelum ada DPD itu juga sudah ada utusan daerah yang mempunyai tugas atau mempunyai kewenangan yang hampir sama dengan DPD. Ya. Cuma ketika itu tidak berdiri sendiri seperti sekarang ini, tetapi dia menjadi bagian dari anggota MPR dalam rangka untuk memastikan adanya sebuah penyusunan strategis yang berkaitan dengan soal sistem ketatanegaraan kita. Kajian-kajian itu sudah dilakukan termasuk komparasi di beberapa negara. Mungkin konsep yang dibangun ketika itu ya kita bisa melihat senat yang ada di Amerika misalkan, yang memang itu menjadi lembaga yang bisa menyalurkan aspirasi negara-negara bagian. Nah, kalau di DPD ini adalah menyampaikan aspirasi dari daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Nah, anggota daerah itu sendiri juga memang mempunyai hak untuk menyuarakan aspirasi atau keinginan daerah setempat untuk bisa didiskusikan di dalam sebuah lembaga, baik itu Dewan Perwakilan Daerah maupun di forum Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oke. Saya kira itu mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Pak. 6 menit sangat efektif. Oke, sekarang Dr. Nur Azrina 2 pertanyaan pula dalam masa yang 6 menit juga. 6 menit. Oke, saya coba wrap up. Oke, Diana, terima kasih atas soalannya. Ya, bukan saja Anda yang melihat dalam masa 5 tahun 3 kali pertukaran government itu ya. Kalau ditanyakan kepada saya ada loopholes ataupun ada kekurangan dalam undang-undang di Malaysia, pastinya saya kata iya. Kerana undang-undang ciptaan manusia tidak pernah lengkap. Sentiasa saja ada kekurangan. Yang betul selalunya adalah the divine law. Undang-undang daripada Allah itu yang terbaik ya. Manusia ya. Jadi bila saya kata ada kekurangan dan bila Anda mengatakan kita tidak ada anti party hopping law lompat parti, undang-undang lompat parti, memang tidak ada. Sekarang ini yang ada lompat parti adalah mengikut negeri. Ada satu negeri yang ada dan satu lagi adalah persatuan. Contoh parti politik itu persatuan ya. Jadi ada yang persatuan yang mempunyai lompat undang-undang yang menghukum sesiapa yang melompat parti. Tetapi untuk undang-undang yang digunakan pakai di Malaysia keseluruhannya belum ada. Apabila nak diperkenalkan sekarang, Parlimen dalam proses memperkenalkan ya undang-undang lompat parti. Maksudnya menghalang. Jadi kajian-kajian telah dibuat, saya telah membuat satu kajian. Dia sebenarnya untuk negara-negara yang sedang membangun, developing countries macam kita ya.
belum berapa sesuai kerana politiciannya belum betul-betul matang. Dia selalu yang lompat parti ini sesuai untuk negara yang developed countries, yang politiciannya matang. Politician itu faham bahawa tindakan lompat parti itu bisa membunuh kerjaya sebagai seorang politicians. Tetapi di dalam developing countries, kajian terhadap negara-negara yang sedang membangun, lompat parti itu kerana itu pilihan saya, mahu dia freedom of associations ya, itu adalah hak human rights. Apabila saya merasakan manifesto parti ini sudah lagi tidak sama dengan saya seiring, saya perlu diberi hak untuk keluar. Jadi itu fahaman yang dipegang oleh kebanyakan politician di developing countries. Dia tidak memikirkan jangka panjang. Jika sudah ada rekod berulang kali lompat parti, itu bisa membunuh kariernya sebagai seorang politician. Itu tidak ada dalam mindanya ya, attitude-nya tidak faham. Itu soalan yang kedua. Undang-undang yang dibuat oleh, kalau tadi saya samakan ya, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah ya, DPD. Kalau di Malaysia saya samarkan antara Federal Legislative Body, Parlimen dan juga State Legislative Body ya. Memang ada peruntukan khusus perkara 75 artikel 75 ya, di mana pertentangan jika berlaku di antara undang-undang yang dibuat oleh peringkat federal dan juga di state, federal akan prevail. Maksudnya dominasinya kita akan pakai yang federal, yang di state itu kita kira sebagai batal. Setakat ianya bertentangan lah, dia tidak batal keseluruhan, dia provision yang bertentangan saja. Saya kira itu jawapan saya, Pak Riza. Yes, jadi sifatnya bukan dia mansuhkan semua, tapi apa yang tak sesuai dengan yang di atas ya. Betul. Oke, Betul. di